Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen sedang bertarung melawan Bai Wuchen, Supreme dari keluarga Bai. Bai Wuchen sempat ragu bisa melawan Xiao Chen, tapi setelah diberikan pedang oleh Supreme Wuxin, kepercayaan diri Bai Wuchen mulai tumbuh. Dia pun bertarung melawan Xiao Chen. Berbagai teknik dikeluarkan olehnya, namun belum ada yang mampu mengalahkan Xiao Chen. Pada akhirnya dia menggunakan teknik terkuat yang membuatnya membayar dengan mengorbankan umur. Tapi Xiao Chen masih selamat. Tatapan dan aura yang kuat keluar dari tubuh Xiao Chen. Tangan kanan bersinar. Xiao Chen mengeluarkan pukulan Tian Huang tingkat ke-6. Bai Wuchen juga mengeluarkan teknik surgawi. Pedang diangkat tinggi-tinggi, menabrak serangan Xiao Chen. Tekanan yang kuat dilepaskan, menekan tubuh Bai Wuchen. Kemudian dia bertanya, apakah Xiao Chen tidak takut pada kekuatan langit? Teknik Xiao Chen masih dipersiapkan. Dia juga mengatakan tidak takut pada langit. Serangan dilepaskan. Bai Wuchen masih yakin teknik Xiao Chen tidak akan bisa menghancurkan pedang wusunya. Serangan Xiao Chen menabrak teknik surgawi dari pedang wusu. Teknik yang dilepaskan Xiao Chen begitu kuat sampai-sampai mempengaruhi langit. Pedang wusu mengalami perubahan, muncul retakan pada pedang. Wajah Bai Wuchen langsung berubah. Dia ketakutan melihat pedang wusunya mulai retak. Seluruh kekuatan Bai Wuchen dikerahkan. Dia berusaha mati-matian melawan serangan Xiao Chen. Kekuatan petir dicurahkan ke teknik surgawi, memperkuat serangan. Di lain sisi, Xiao Chen menggertakkan gigi. Dia merasa gaya bertarungnya mulai tidak diuntungkan. Bai Wuchen yang dipenuhi luka saat ini tertawa. Dia merasa Xiao Chen masih tidak mampu menghancurkan pedangnya. Xiao Chen merasa dengan basis kultivasinya yang sekarang, dia tidak akan mampu menghancurkan pedang wusu. Dia melirik si hitam. Mereka berdua harus bekerja sama untuk mengalahkan Bai Wuchen. Xiao Chen memperkuat pukulan Tian Huang. Kekuatan yang kuat dilepaskan. Dia berteriak, hancurlah! Pedang wusu hancur terkena serangan Xiao Chen. Hal itu membuat Bai Wuchen tercengang. Setelah teknik surgawi wusu hancur, pukulan Xiao Chen masih terus melesat, menyerang pedang wusu yang ada di tangan Bai Wuchen. Pedang itu pun hancur dan Bai Wuchen merenung. Dia tertawa. Rupanya, dibandingkan dengan Xiao Chen, dia hanyalah bidak. Tubuhnya perlahan menghilang. Tempat di mana Bai Wuchen berdiri yang sebelumnya tertutup oleh debu saat ini mulai terlihat. Dia sudah menghilang. Xiao Chen sangat kesal. Dia menggetakkan gigi kemudian berkata, Supreme Pedang, aku akan menghancurkan tulang-tulangmu. Xiao Chen mengambil bola cahaya berwarna biru. Bola itu mendarat di tangannya. Hitam bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Chen juga tidak mengetahui. Yang jelas, Bai Wuchen telah mati. Jiwa Supreme ini adalah bukti nyata. Yang dikatakan jiwa Supreme adalah bola cahaya berwarna biru yang saat ini dipegang oleh Xiao Chen. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan sesuatu. Benar saja, itu adalah si hitam. Air liurnya mengalir melihat jiwa Supreme yang dipegang oleh Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa memberikan jiwa tersebut, namun hitam bisa mengambil pecahan pedang wusu. Dengan cepat, hitam bergerak, dia melahap semua pecahan pedang. Xiao Chen kembali berkata, aku bersumpah akan menghancurkan keluarga Bai. Mereka berdua pergi untuk membalaskan dendam. Di tempat lain, Bai Jianping dan beberapa anggota inti keluarga Bai sedang berlarian. Dia memiliki dendam mendalam kepada Xiao Chen, sang Supreme penempat tubuh. Tiba-tiba, ruang dan waktu di mana kelompok Bai Jianping berada saat ini berhenti. Dan sekarang, hanya Bai Jianping yang bisa bergerak. Dia pun kebingungan. Tiba-tiba, ada seseorang muncul. Dengan cepat, Bai Jianping berlutut dan memberi hormat. Kemudian bertanya, apa yang dapat dia lakukan untuk senior ini? Pria berjubah putih dengan kobaran api memperkenalkan diri. Namanya adalah Kai Wang, berasal dari luar 9 domain. Dia juga bukanlah manusia. Kedatangannya ke sini khusus untuk Bai Jianping. Ada sesuatu yang dia butuhkan dari Jianping. Dengan tubuh gemetar, Bai Jianping bertanya, apa yang bisa dia bantu? Orang berjubah putih menjulurkan tangan. Seketika, tubuh Bai Jianping menghilang. Waktu dan ruang kembali normal. Orang-orang yang dibawa oleh Jianping hanya bisa melihat. Tiba-tiba Bai Jianping sudah menghilang. Semuanya terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Berpindah ke tempat lain, di mana Xiao Chen berada. Dia melirik ke sebuah kediaman, kemudian membuka pintu kediaman tersebut. Ruang yang dibuka oleh Xiao Chen adalah gudang harta. Gudang ini milik keluarga Bai. Hitam sudah tidak sabar, dia tersenyum, kemudian menghisap harta yang ada di sana. Semua harta masuk ke dalam mulut si hitam.
Hal itu membuat perut si Hitam kembung. Di ruang lain, Xiao Chen masih mencari harta yang dia butuhkan. Dari hasil pencarian tersebut, tidak ada satupun batu roh tingkat tinggi atau tingkat surgawi yang tersisa. Senjata surgawi juga menghilang. Xiao Chen menjadi kesal. Hitam tergeletak di lantai karena kebanyakan makan harta. Dia berkata ke Xiao Chen, apakah mereka perlu mengambil alih keluarga Bai? Xiao Chen tersentak. Apa yang dikatakan si Hitam membuatnya berpikir, berita runtuhnya keluarga Bai akan segera menyebar. Setelah itu, keluarga besar lain akan datang untuk mengimpasi. Mereka akan menjadi sasaran empuk jika masih berada di sini. Hitam bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Xiao Chen berpikir, kemudian berdiri. Dia memasukkan sisa harta yang ada di sana, kemudian menatap Hitam sambil mengatakan, mereka hanya perlu fokus dalam kultivasi. Pegunungan Puncak, Gurun Gobi, dan Laut Es, ketiga tempat ini adalah tempat yang langka dan cocok untuk berkultivasi. Hitam merasa alam pedang, termasuk dari 3 alam atas, alam ini sangat luas. Memilih salah satu dari tempat tersebut cukup sulit. Xiao Chen mengingatkan agar mereka tidak mencolok. Mereka pun pergi dari kediaman keluarga Bai, berpindah ke perbatasan barat alam pedang. Xiao Chen berjalan melewati gurun. Ada banyak tengkorak binatang buas yang mati di dalam gurun. Keringat di tubuh Hitam bercucuran. Dia merasakan panas yang menyengat. Xiao Chen juga sama, tubuhnya dibasahi keringat. Namun dia meyakinkan si Hitam, mereka sudah dekat dengan tujuan. Dia memandang ke depan, menyimpulkan, sekitar 100 mil lagi adalah suku matahari terbit. Hitam hanya berharap tempat tersebut cukup menyenangkan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Langkah Xiao Chen berhenti. Dia melihat ada kelompok orang yang berjalan. Namun ada yang aneh dari rombongan tersebut. Sebagian besar dari prajurit yang melintas adalah wanita. Tubuh mereka sangat proporsional dan juga memiliki paras yang cantik. Mereka berjalan sambil membawa tahanan. Xiao Chen mengenal suku ini. Mereka berasal dari suku Titan. Ini akan menjadi masalah. Xiao Chen mengamati dari atas tebing. Dia mengingat, tempat ini seharusnya bukan tempat tinggal suku Titan. Dan suku matahari terbit juga masih jauh. Hitam bertanya, seperti apa orang-orang dari suku Titan? Kenapa Xiao Chen terlihat takut untuk mengusiknya? Xiao Chen menjelaskan, suku Titan adalah ras yang unik. Anggota mereka cuma terdiri dari perempuan. Mereka terlahir dengan kekuatan suci, sehingga tidak perlu repot-repot untuk berkultivasi. Asalkan mereka tumbuh dengan normal, basis kultivasi mereka bisa naik secara alami, sampai setara dengan ranah Kaisar Agung. Terlebih lagi, di antara mereka ada yang memiliki kekuatan bawaan lebih kuat dari yang lain. Mereka bahkan memiliki kemampuan yang dapat membunuh seorang Kaisar Agung tingkat tinggi atau bahkan seorang Supreme. Para Titan memiliki teknik rahasia. Setiap kali anggota Titan mati, kekuatan mereka akan diwariskan ke Titan lain. Dengan demikian, para Titan hanya beranggotakan beberapa ratus orang. Umur mereka sangat panjang, namun kelahiran mereka sangat rendah. Ketika hamil, mereka harus mengandung selama 100 tahun. Jadi kekuatan mereka tidak seperti yang dibayangkan si Hitam. Hitam melihat para Titan menangkap banyak manusia, kemudian bertanya, apakah para Titan memiliki hubungan yang buruk dengan manusia? Xiao Chen menegaskan, mereka sangat menyukai manusia. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, para Titan hanya berisikan perempuan. Jadi setiap kali mereka pergi, mereka juga akan menculik kultivator pria untuk melanjutkan garis keturunan. Meski para Titan ini cantik, namun mereka memiliki kekuatan fisik yang kuat. Maka dari itu, para pria yang mereka tangkap akan disiksa dengan cara yang sangat kejam. Mendengar perkataan Xiao Chen, si Hitam merasa ngeri. Xiao Chen kembali berkata, hal yang paling mengerikan dari mereka bukanlah hal itu, tapi kepala suku mereka. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen tidak berniat memberitahu si Hitam. Xiao Chen merasa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke suku matahari terbit. Jadi mereka akan pergi dari tempat tersebut. Xiao Chen perlahan berjalan menjauh. Tiba-tiba muncul seorang wanita di belakang Xiao Chen. Rambutnya terurai, melayang-layang di belakang kepalanya. Wajah Xiao Chen langsung memucat. Apakah mereka ketahuan? Benar saja, wanita ini adalah salah satu anggota dari suku Titan. Xiao Chen dilempar ke dalam jeruji besi, dikumpulkan dengan pria lain yang telah ditangkap. Xiao Chen merasa dia sangat sial. Wanita yang sebelumnya menangkap Xiao Chen langsung berkata, dia merasa puas telah menangkap pria yang cocok untuk mereka. Sekarang saudaranya bisa kawin dan meneruskan keturunan.
Xiao Chen merenung dan berpikir, sejak kapan suku Titan memiliki Supreme semudah ini? Raut wajah hitam menjadi jelek. Dia bertanya, apa yang harus dilakukan? Xiao Chen mengatakan, mereka akan mengikuti situasi. Seorang pria yang menjadi tawanan, dia menakupkan tangan kepada Xiao Chen dan memperkenalkan diri. Namanya adalah Han Xuan, tuan muda keluarga Huan. Xiao Chen memandang orang tersebut. Dia tidak menyangka seseorang dari keluarga Han sudah mencapai puncak ranah kaisar di usia 20 tahun. Dan juga dia pastilah murid inti dari keluarganya. Keluarga Han merupakan salah satu dari 8 keluarga besar. Han Xuan berkata, dia benar-benar sial. Awalnya dia berencana pergi ke suku Matahari Terbit untuk mengunjungi temannya. Tapi di tengah perjalanan, dia malah ditangkap oleh klan Titan. Tapi dia bersyukur masih hidup dan utuh. Xiao Chen menjawab, semoga kedepannya mereka tetap beruntung. Han Xuan bertanya, apakah Xiao Chen juga ingin pergi ke suku Matahari Terbit? Tiba-tiba, salah satu wanita dari suku Titan berkata ke tahanan, suku Matahari Terbit sudah dihancurkan oleh suku Titan. Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya suku Matahari Terbit. Yang ada cuma suku Titan. Han Xuan menegaskan, apakah semua yang mereka katakan ada kebenaran? Wanita Titan kembali menjawab, suku Matahari Terbit membunuh banyak anggota mereka. Itu sebabnya mereka menghancurkan suku tersebut. Tapi para tahanan tidak perlu khawatir. Asalkan mereka berhasil melanjutkan keturunan, mereka akan dilepaskan. Wanita itu terlihat sangat senang. Begitu juga dengan anggota suku Titan lain. Xiao Chen menatap ke sekeliling, melihat tahanan lain. Dia menemukan seorang pria paruh baya di antara tahanan. Wajahnya sangat senang. Xiao Chen berpikir, belalang menangkap jangkrik. Tahu-tahu ada burung pipit di belakang. Itu sangat lucu. Jadi, pria ini memanfaatkan kesempatan untuk para gadis cantik suku Titan. Waktu terus berjalan dan kelompok Xiao Chen masih terus dibawa. Hari berubah dan siang menjadi sore. Berpindah ke suku Titan. Para tahanan sudah tiba di sana. Mata si hitam terbuka lebar. Dia tidak menyangka suku Titan memiliki rumah yang sangat besar. Kedatangan kelompok wanita ini disambut oleh suku Titan. Para tahanan dibawa masuk. Dan para wanita Titan lain masih terus berjaga untuk keamanan suku mereka. Terlihat di sekitar tempat tersebut ada beberapa wanita Titan bersama dengan pria yang menjadi pasangan mereka. Hitam ingin bertanya, namun dipotong oleh Xiao Chen. Apakah Hitam ingin tahu kenapa pria-pria ini tidak melarikan diri dan masih tetap di sini? Meski kultivasi mereka rendah, seharusnya mereka bisa melarikan diri. Xiao Chen bertanya, apakah Hitam sadar? Semenjak mereka dikurung, tidak ada sedikit pun kekuatan mereka yang tersisa. Hitam juga menyadari hal itu. Kemudian Xiao Chen menjelaskan, suku Titan memiliki rahasia yang disebut altar Titan. Teknik ini bisa menghalangi aura langit dan bumi, seluruh alam pedang. Maka dari itu, sekalipun mereka memiliki kultivasi sampai ke puncak surgawi, selama mereka berada di dalam cangkupan altar Titan, usaha pelatihan mereka akan percuma. Kultivasi mereka yang kuat tidak akan berguna. Xiao Chen memejamkan mata. Kekuatan spiritualnya menyebar ke lingkungan suku Titan. Kemudian dia menghela napas. Sepertinya Xiao Chen mencari seseorang dari suku Titan. Seseorang yang dikhawatirkan tidak ada di sini. Hitam sangat penasaran siapa yang dimaksud oleh Xiao Chen. Namun Xiao Chen tidak ingin membicarakannya. Ketika Xiao Chen dan Hitam saling mengobrol, kereta yang membawa mereka berhenti dan pintu penjara dibuka. Wanita Titan menyuruh salah satu tahanan turun, dan tahanan tersebut adalah Xiao Chen. Dia terlihat menyukai Xiao Chen. Tahanan lain ikut bergerak dan turun, namun mereka dihentikan. Wanita Titan ini hanya ingin membiarkan Xiao Chen turun seorang diri. Xiao Chen dipisahkan dari kelompoknya. Dia diajak ke sebuah tempat oleh wanita tersebut. Sambil menjelaskan, kakak tertuanya adalah wanita tercantik di suku mereka. Xiao Chen terus berjalan. Tiba-tiba dia tersentak. Merasakan aura yang familiar. Mereka sampai di sebuah kamar. Kamar tersebut ditutupi oleh tirai. Wanita Titan memanggil kakaknya, mengatakan telah menemukan pria yang bagus untuk kakaknya. Pria yang dimaksud adalah Xiao Chen. Wanita yang ada di dalam tirai terbatuk. Kemungkinan dia sedang sakit. Dia tidak menginginkan pria manapun. Namun gadis yang membawa Xiao Chen bersikeras. Dia menyuruh Xiao Chen tetap di sini bersama dengan kakak tertuanya. Dia akan datang kembali ketika waktunya makan. Wanita itu pun pergi meninggalkan Xiao Chen. Dari dalam tirai terdengar suara. Dia menyuruh Xiao Chen masuk. Xiao Chen berjalan mengikuti perintahnya. Dia masuk dan melihat seorang wanita yang bersandar di tempat tidur.
Xiao Chen memperhatikan wanita tersebut dan mengkonfirmasi sesuatu. Wanita ini menatap Xiao Chen dan merasa Xiao Chen memang pria yang tampan. Seketika, Xiao Chen mengatakan, "Wanita yang malang, umurmu tidak akan lama lagi. Mustahil bagimu bisa memiliki keturunan." Tubuh gadis itu gemetar, namun dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Xiao Chen. Xiao Chen mulai duduk di samping wanita tersebut dan memegang kakinya. Wanita itu tersentak, dia merasa risih dan berniat menghentikan Xiao Chen. Tapi perkataannya dipotong oleh Xiao Chen. Dia mengatakan, "Kau telah mengidap racun." Gadis itu bertanya balik, apakah Xiao Chen bisa melihat racun yang ada dalam tubuhnya, dan apakah Xiao Chen adalah raja obat. Xiao Chen mengatakan, dia bukanlah raja obat, jadi tidak mengetahui jenis racun yang ada di dalam tubuhnya. Raut wajah wanita itu berubah, dia terlihat kecewa. Dari sikapnya, dia sudah pasrah menerima nasib. Kemudian menyuruh Xiao Chen mandi dan berganti pakaian. Reaksi Xiao Chen sangat mengejutkan. Berbeda dengan wanita tersebut, dia menjadi bersemangat. Meski kondisinya tidak bisa berubah, adiknya sudah berusaha keras untuk membantu. Jadi dia tidak akan mengecewakannya. Xiao Chen mencoba menolak. Dia mengatakan, "Tunggu, aku memang bukan raja obat, tapi aku mengenal seorang raja obat. Kalau raja obat tersebut memeriksanya, dia pasti akan bisa mengobatinya." Wanita Titan bertanya, apakah yang dikatakan Xiao Chen adalah kebenaran? Xiao Chen menjawab, hanya saja orang itu memiliki sifat yang aneh, jadi tidak mudah jika ingin mendapatkan bantuan darinya. Jika wanita ini bisa memenuhi persyaratan, raja obat pasti akan membantu. Kemungkinan ada 3 hal yang bisa membuat orang itu keluar dan menuruni gunung. Pertama, mereka bisa memberikan item surgawi tingkat 9 Hong Yuan Chao. Yang kedua, mencarikan seorang murid yang bisa menjadi penerusnya. Wanita ini merasa itu adalah syarat yang aneh. Xiao Chen menjelaskan, alasannya memang aneh, tapi kualifikasi murid yang bisa diterima sangatlah tinggi. Setidaknya, murid ini harus memiliki 3 kekuatan sihir dan terlahir dengan kekuatan api bawaan. Jadi syarat tersebut 100 kali lebih sulit dari syarat pertama. Wanita ini kembali bertanya, bagaimana dengan syarat ketiga? Xiao Chen menjawab, syarat ketiga, mereka harus membiarkan Xiao Chen berlatih di sini dengan tenang. Ketika Xiao Chen sudah cukup kuat, dia akan memaksa raja obat mengobati wanita tersebut. Wanita itu tertawa mendengar syarat yang diajukan oleh Xiao Chen. Namun Xiao Chen menegaskan, dia serius. Xiao Chen membayangkan, dia sedang memaksa raja obat untuk berlutut di depan Changlan. Xiao Chen kembali berkata, asalkan Xiao Chen dibiarkan masuk ke ruang khusus kultivasi klan Titan, sampai dia berhasil meningkatkan kultivasi, Xiao Chen berjanji akan membawakannya raja obat. Wanita itu menatap ke bawah, wajahnya memucat. Dia menggerakkan tangan, mengangkat tubuh Xiao Chen, kemudian melemparkannya keluar. Setelah itu dia berkata, aku tidak suka dengan orang yang banyak maunya. Ruang kultivasi klan Titan bukanlah tempat yang bisa seenaknya kau masuki. Si hitam tertawa terbahak-bahak melihat Xiao Chen dipermalukan seperti itu. Dengan penuh kekesalan, Xiao Chen meninju wajah si hitam. Dia berjalan di area tersebut, kemudian menghela napas. Tiba-tiba, seseorang datang memegang tangan Xiao Chen. Dengan wajah suram, Xiao Chen menoleh dan melihat orang yang memanggilnya adalah Han Xuan. Dia meminta Xiao Chen datang ke kamarnya saat tengah malam. Ada hal penting yang ingin dia diskusikan. Han Xuan menjelaskan lokasi kamar di mana dia tinggal. Setelah menyampaikan hal tersebut, Han Xuan pun pergi. Xiao Chen terdiam menatap kepergiannya. Seorang wanita Titan yang sebelumnya menangkap Xiao Chen berada di belakangnya. Mengetahui itu adalah Xiao Chen, wanita ini bertanya, apakah kakaknya tidak menyukai Xiao Chen? Xiao Chen berkeringat, namun dia menjawab, membenarkan perkataan wanita tersebut. Mendengar hal itu, wanita Titan mengajak Xiao Chen ikut dengannya. Xiao Chen dibawa ke sebuah tempat. Berpindah ke sebuah tempat. Nama tempat tersebut adalah Wukujia. Begitu sampai di sana, terdapat sebuah lukisan yang dipajang di dinding. Xiao Chen menatap lukisan tersebut, memperhatikan wajah yang ada di dalam lukisan. Xiao Chen teringat dengan seorang wanita dari suku Titan. Wanita itu bernama Wuling. Di kehidupan sebelumnya, Wuling sedang menunggu Xiao Chen untuk menikahinya. Namun saat itu, Xiao Chen memarahi Wuling, namun dia berjanji akan menikahinya. Kembali ke saat ini, wanita Titan yang melihat Xiao Chen memperhatikan lukisan tersebut, dia pun berkata, orang yang ada dalam lukisan adalah Supreme terkuat dan termuda dari klan Titan. Sayangnya, untuk mencari cara menyelamatkan kakaknya, dia sampai pergi jauh dan sudah lama tidak kembali.
Mendengar hal itu, Xiao Chen merasa senang. Ini adalah kabar yang baik untuknya. Xiao Chen dipersilakan tidur di kamar yang sudah dipersiapkan. Mulai besok, Xiao Chen akan bekerja seperti pria lain yang ditangkap. Wanita Titan terlihat senang. Dia pergi sambil bernyanyi. Xiao Chen hanya bisa menghela napas. Tidak ingin membuang waktu. Dia melakukan kultivasi. Sesaat kemudian, Xiao Chen merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Bukan hanya teknik body tempering yang melemah. Di bawah tekanan formasi klan Titan, Xiao Chen bahkan tidak bisa memadatkan energi. Namun Xiao Chen tidak khawatir. Keberadaannya di sini tidak terancam. Dia mulai berpikir, bagaimana caranya agar bisa masuk ke ruang kultivasi inti klan Titan. Hitam jadi penasaran, seperti apa ruang latihan inti klan Titan yang dikatakan Xiao Chen. Xiao Chen menjelaskan, itu adalah tempat di mana Xiao Chen pernah bermeditasi dan mengkultivasi teknik body temperingnya. Tempat tersebut sangat misterius, yang terlahir bersamaan dengan seseorang dari klan Titan. Di malam bulan purnama, ketika anggota Titan yang baru lahir, mereka akan dibawa masuk ke dalam ruang tersebut untuk memperoleh kekuatan klan Titan. Dan saat kekuatan Titan dimurnikan ke dalam tubuhnya, kekuatan mereka akan langsung meningkat 100-1000 kali lipat. Karena ruangan tersebut memberikan kekuatan yang sangat besar, hanya klan Titan yang mampu menahannya. Namun, dengan teknik body tempering cooling taiko milik Xiao Chen, kultivasinya akan meningkat pesat. Bahkan jika Xiao Chen harus berhadapan dengan seorang supreme tingkat pertengahan, Xiao Chen masih memiliki kekuatan untuk melawan. Xiao Chen mengingat perkataan orang yang bernama Han Xuan. Dia yakin sesuatu yang ingin dia katakan malam ini terkait dengan ruang inti klan Titan. Xiao Chen merasa senang. Dia ingin tahu rencana seperti apa yang dia miliki. Waktu pun berjalan dan tengah malam tiba. Xiao Chen berjalan ke tempat yang dikatakan Han Xuan. Begitu pintu ruangan dibuka, sudah ada beberapa orang di tempat tersebut. Mereka saling mengobrol, entah apa yang mereka bicarakan. Melihat Xiao Chen telah datang, Han Xuan menyapanya. Salah satu pria menatap Xiao Chen. Dia sudah menduga bahwa orang itu adalah Xiao Chen. Pria ini bernama Liang Wendo. Dengan sopan dia menyapa Xiao Chen, mengatakan dirinya berasal dari sekte Infinite Sword. Kemudian memperkenalkan seorang pria. Dia bernama Liu Peiya. Liang Wendo juga kembali memperkenalkan Han Xuan, orang yang mengundang Xiao Chen ke sini. Liang Wendo bertanya, dari praksi mana Xiao Chen berasal? Xiao Chen mengatakan dia adalah kultivator lepas. Xiao Chen mengetahui, orang-orang ini berasal dari praksi kelas 3 dan tingkat 2. Mendengar jawaban Xiao Chen, Liang Wendo langsung meremehkannya. Kemudian dia berkata, setiap orang di dunia kultivasi adalah saudara, terlepas dari praksi atau sekte manapun. Liang Wendo tidak banyak bicara lagi. Dia berkata ke semua orang, mengatakan dia adalah orang yang mengundang mereka semua. Ada hal besar yang ingin didiskusikan. Liang Wendo menoleh ke samping melihat pria di sebelahnya. Itu adalah Liu Peiya. Dia berkata, aku dan Liang Wendo sudah membuat rencana selama berbulan-bulan. 3 bulan yang lalu, aku berhasil menyusup ke sekte Titan dan mengetahui kunci masuk ke ruang inti Titan. Xiao Chen tersenyum. Apa yang mereka bahas seperti yang dia bayangkan. Liu Peiya dan semua orang yang ada di sini berkumpul untuk operasi pencurian inti Titan. Mereka semua merasa kekuatan klan Titan begitu kuat. Masalah tersebut sudah dipikirkan oleh Liang Wendo dan Liu Peiya. Selama semua orang mengikuti arahan, mereka semua pasti bisa membantu Liang Wendo dan Liu Peiya mencuri inti Titan. Setelah misi selesai, semua orang bisa bergabung dengan sekte Infinite Sword atau sekte King Ming. Mereka semua tercengang. Sepertinya sekte tersebut adalah sekte yang populer. Semua orang menakupkan tangan, kemudian berterima kasih. Tiba-tiba, seseorang bertanya, sekte matahari terbit telah dihancurkan. Semua itu pasti rencana mereka berdua. Orang yang bertanya adalah Xiao Chen. Liang Wendo merasa Xiao Chen sangat cerdas. Itu adalah salah satu rencana mereka berdua. Mereka sengaja menggunakan suku matahari terbit untuk melemahkan kekuatan suku Titan dan memaksa mereka keluar untuk berburu laki-laki. Agar suku Titan sibuk, mereka juga memaksa Wuhua kewalahan, yang membuatnya mencari cara untuk menyelamatkan saudaranya. Wuhua adalah seorang supreme. Dengan demikian, tidak ada orang yang mengancam mereka melakukan operasi tersebut. Liang Wendo menatap Xiao Chen. Dia tidak menyangka rencananya bisa ditebak hanya dengan mendengar sekilas. Dalam hati dia bertanya, apakah orang ini benar-benar kultivator lepas? Sebuah gulungan dikeluarkan oleh Liu Peiya. Dia ingin semua orang yang ada di sini menandatangani kontrak jiwa untuk memastikan di antara mereka tidak ada pengkhianat.
Seorang pria tidak terima dengan syarat kontrak jiwa, tapi orang tersebut langsung dibunuh oleh Liang Wendu. Kedua temannya berkeringat dingin. Liang Wendu kembali mengingatkan, ini adalah masalah yang serius. Mereka harus menandatangani kontrak jiwa. Jika tidak, Liang Wendu berhenti berkata, dan tangannya bersinar dan bersiap membunuh para pemberontak. Xiao Chen merenung, Liang Wendu ini masih bisa menggunakan kekuatan. Kemungkinan dia membawa sebuah artefak yang bisa membatalkan efek dari altar Titan. Dengan cepat, satu persatu dari mereka menandatangani kontrak jiwa. Xiao Chen juga diminta menandatangani kontrak. Tangan Xiao Chen bersinar, bersiap menandatangani kontrak. Pada akhirnya, nama Xiao Chen tertulis dalam kontrak jiwa. Jiang Wendy merasa senang dengan Xiao Chen. Dia juga mengundang Xiao Chen untuk bergabung dengan Sekte Infinite Sword. Xiao Chen menakupkan tangan mengucapkan terima kasih. Setelah misi ini selesai, Xiao Chen memang memiliki rencana pergi ke Sekte Infinite Sword. Bagaimanapun, masih ada sesuatu yang diinginkan oleh Xiao Chen. Liang Wendy mulai memberitahu semua orang tentang rencana yang telah mereka buat. Wajah semua orang mulai berubah. Mereka mengucap, kemungkinan dalam rencana tersebut ada banyak bahaya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Untuk manhwa ini, update-nya sudah selesai. Kemungkinan session ini ditutup sampai di sini. Kita akan menunggu sampai session selanjutnya diterbitkan. Terima kasih.